Lo mending pada tobat dah. Ya. Kenalin, nama gua Asep alias Kang Curhat. Ini Adi Okta alias si Falcon dan Set Boy. Ini sampai mana Om? Yang ini Sabilur alias si Kop. Kalau yang ini namanya Mas Saiful, dia anak Jakti. Yang mau ke gunung, kurangilah begituan. Nah yang ini namanya si Sopin. Kemarin Satu kata Kalian kalau mau ke Puncak Sumbing harus latihan dulu. Nah satu lagi namanya Arin alias Mas Londo. Inilah perjalanan kami. Kami memulai perjalanan dari Batang sekitar pukul 5:30 menuju Desa Kaliangkrik dengan estimasi waktu sekitar 7 jam. Dan kami pun beristirahat 1 malam di base camp karena besok kami akan memulai pendakian. Keesokan harinya, kami bersiap-siap untuk memulai perjalanan. Puncak bukan tujuan utama. Tujuan utama bisa berangkat dan pulang selamat. Nah misalnya kesel, heran. Oh, oke. Gitu. Pokoknya mumpung bae untuk free api, orang itu badai cuaca api. Amin. Lancar, kan balik ke rumah. Nah misalnya cuacanya elek ya ora sapuk saran puncak. Oh gampang banget. Kayak sih. Oke, bisa. Dan tak lupa, kami melontarkan sedikit tos untuk menambah semangat. Kamu sepan. Perjalanan pun dimulai. saya Kalian Nah, jadi ini si Putra. Sebenarnya dia adalah seorang pensiunan buaya loh. Dan sekarang dia lagi dalam fase set boy. Kau iki Mas. Hei, tunggu kopong. Jadi bagi kalian yang mau ke gunung, kurangilah begituan. Nanti akibatnya fatal. Yang penting kalau mau ke gunung nggak usah keluar-keluar dulu. keluar kalau udah nggak ikut itu malu guys. Kumpulin niat. Mending banyakin kumpulin niat. Oh, banyakin kumpulin niat ya Om. Iya, jangan banyakin. Buat kalian bukan ibarat tuh pada karena udah nyampe Indonesia. Itu jadi ngeri bro. Tuh guys, jadi itu puncak. Baru beberapa meter kami berjalan, kami beristirahat sejenak. Maklum, kaum dengkul kopong. Oh nggih. Iya, Pak. Di tengah perjalanan, kami selalu disapa oleh warga sekitar dan menimbulkan pertanyaan di benak saya. Kenapa ya orang-orang sini bisa naik turun dengan santai walaupun sudah tua? Mungkin mereka sudah terbiasa oleh hal tersebut. Itulah mengapa saya sangat respek kepada mereka. Hari pun semakin siang dan kami beristirahat sejenak kembali. Om, gimana? Ini sampai mana Om? Kokong. Gue jadi ngeri. Ya 1, 2, 3, 4. Yang satu lagi download lagu. Wow. Gue jadi ngeri. Itu masih di atas sana guys. Setelah agak lama Harusnya, berehat, bro. kami melanjutkan perjalanan. Ini vertical limit 60 derajat. Wah, Mantap guys. Tak lupa, kami membawa HT untuk mempermudah komunikasi satu sama lain. Lapor ada kendaraan dari tapi orangnya belum kelihatan, mungkin udah di atas nanti. Laporan sudah terpantau.
tangga-tangga ini cukup membuat saya dan teman-teman merasa kelelahan karena faktor kemiringannya. Akan tetapi, di sini kami juga disambut oleh angin yang cukup sejuk. Segera Pak Sumpah. Jadi ini trek Sumbing via Dusun Butuh Kali Anggrek. Didominasi anak tangga. Semangat. Dominasi anak SMA. Monggo Bu. Mantap guys. Kita lanjutkan guys. Kami pun berehat kembali sejenak melihat keindahan alam dari atas ini. Ini view dari ketinggian Kurang lebih sudah di 2012 2100 mdpl ini. 2100 mdpl. Sakmene Ini jadi hari Jumat ya guys. Jumat berkah. Harusnya itu kita Jumatan sih. Nanti kita Monggo Bu. kita Jadi di sana ngadain sholat Jumat guys. nanti kita di sana ngadain sholat Jumat yang dipimpin oleh Ustadz Al Septian Nabil Pratama Wow. Dengan tema apa? dengan tema Khotbahnya. Bojomu Semangatku. Wow. Oke. Jadi ini sudah sampai pos 1. Pos 1. Jadi kita sudah berjalan sejauh 1,7 km. Mungkin 1,7 km itu ya deket ya, tapi kalau jalannya vertikal 60 derajat, 30 derajat bawa carrier. Mungkin ya 4 kali lipatnya sih. Menurut saya ya 4 km ini tuh. Bagi kalian yang pengen diet bisa saya sarankan untuk naik ke Sumbing. Sejauh ini apa yang dirasakan Om? Yang dirasakan itu senang ya. Senang. Ya, karena kita bersama-sama. Enggak bertiga ya Om? Enggak cuma bertiga. Enggak. 3 kali ini ya. Lu paling si air pas 2 jam. Oke. Berarti kira-kira satu pos menuju pos lain 2 jam perjalanannya. Setelah agak lama beristirahat di pos 1, kami melanjutkan ke pos 2. Namun sayang, karena jalan yang cukup terjal, maka kami tidak sempat memvideokannya. Nah, setelah melewati pos 2, sejenak kami beristirahat untuk menunggu kabut agak menipis. Mantap. Yang bensin. Lagi. Yang bensin rasanya mantap. Di sini kami juga mengalami gangguan sinyal pada HT. Masuk baru. Masuk. Gua Septian dari Jakarta Utara. Lo semua mending udah tobat lah. Rin, sinyalnya rawal bu. Gue jadi ngeri. Ora, Gue jadi ngeri. ya. Tes. Gue ngomong jalan. Ora. Di sepanjang jalan dari pos 2 ke pos 3 ini, kami disuguhi oleh jalanan yang cukup landai dan pemandangan yang cukup indah. Nah, di sini nih, jalannya mulai berpasir dan agak sulit dilalui. Akhirnya kami sampai di pos 3 pada pukul 3 sore. Ya, waktu yang terbilang cukup lama karena kami memang berjalan dengan santai. Tak nyambakin loh. Teman-teman. Sama sawah tuh. Mantap kan.
Setelah berehat cukup lama, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 4. Saya enggak ini. Dan tak disangka, medan perjalanan menuju ke pos 4 sangatlah terjal. Angale, sepan. Saya. Si anu. Nah, karena medan yang cukup terjal dan ekstrim tadi menjadikan kita lupa untuk merekord perjalanannya. Hehe, maaf ya teman-teman. 6 rak. Dan pada pukul setengah 8 malam, akhirnya kami sampai di pos 4 atau camp area. Dengan perut yang sudah keroncongan dan energi yang sudah menipis, kami segera mencicil makan dengan memakan Sabar. Setelah melewati tanjakan yang begitu wow. Ini Bul. Setelah itu, kami pun segera mendirikan tenda dan segera beristirahat untuk memulihkan energi kami kembali untuk melanjutkan perjalanan ke puncak esok hari. Summit attack pun dimulai. Kami berangkat setengah 6 pagi. Kami juga sering berhenti sejenak dikarenakan oksigen yang cukup tipis sehingga membuat badan mudah lelah. Sembari menikmati matahari yang mulai terbit, Apa kan? Aku belum ngomong ya. Awan ya, gedung. Hah? Awan. Gimana Om? Capek, tapi capeknya itu mahal. Sumbing. Gas, ayo semangat. Om, sehat? Hai bro. Jadi guys, itu sunrise. jalan yang vertikal dan berbatu membuat tenaga yang dibutuhkan lebih besar untuk berjalan. Karena ketinggiannya semakin tinggi, oksigen semakin menipis, menjadikan energi menjadi cepat habis. Di samping menikmati keindahan alam, ada hal yang membuat naik gunung itu menjadi unik, di mana terkadang hal-hal yang gabut ataupun gaje dapat membuat kita tertawa dan memberikan semangat tersendiri di sana. Kami pun sampai di ujung bibir Sumbing. Ya, itu emang namanya ya teman-teman. Dan kami pun berehat sejenak di sini. Setelah berehat dan berfoto-foto, kami pun melanjutkan perjalanan dan cukup kelelahan karena medan jalan yang bebatuan. Belum sampai di puncak,
kami dihadapkan dengan satu rintangan lagi berupa tanjakan yang cukup terjal. Untung saja ada seutas tali yang dikaitkan pada pohon dari atas, sehingga memudahkan kami dalam menanjak. Akhirnya, kami pun sampai di puncak sejati pada pukul 8. Perjalanan yang cukup melelahkan, namun tak mengecewakan. Om Arin, Satu kata Kalian kalau mau ke puncak Sumbing harus latihan dulu fisik kalian. Lah om udah latihan belum om? Yang memang katanya. Satu kata untuk puncak ini. Top. Top. Om Putra, gimana nih om? Alhamdulillah sangat luar biasa diberikan keselamatan. Alhamdulillah ya om. Satu kata untuk puncak ini gimana om? Wow. Om mobil, gimana om? Wow. Satu kata gimana om? tanjakan terakhir sangat melelahkan. Tanjakan terakhir. Setelah berfoto-foto dan beristirahat sejenak, kami pun turun ke area camping dan hanya sarapan sebentar lalu segera pulang ke base camp. Kesimpulan dari perjalanan ini melelahkan, namun tak mengecewakan. Cukup sekian cerita dari kami. Jangan lupa telusuri alam, buat cerita baru. Salam Pandawa Group.